Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimanakah saudara melihat kehidupan saudara setiap hari? Saudara tanpa sadar, kita harus mengakui bahwa kehidupan ini sebenarnya berbicara tentang relasi demi relasi. Saudara, bukankah itu kehidupan kita setiap hari? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sadarkah kita bahwa kehidupan kita itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh relasi demi relasi? Saudara, relasi dapat mengubah jalan kehidupan seseorang. Relasi juga dapat mengubah kebiasaan hidup seseorang. Dan saudara, ada banyak hal yang dapat terjadi melalui sebuah relasi. Oleh sebab itu Alkitab menasihati kita bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Namun bukan itu saja, saudara. Bagaimana saya bersikap dalam kaitannya dengan relasi itu merupakan gambaran apa yang terjadi dengan kerohanian kita. Karena hal yang batinia itu sangat mempengaruhi hal-hal yang sifatnya eksternal. Satu hal yang penting, bahwa relasi kita dengan Tuhan itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana relasi kita dengan orang lain. Atau relasi kita dengan orang lain menggambarkan sebenarnya bagaimanakah relasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, betapa penting kita memiliki relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Dan hal itu kita bisa introspeksi bagaimana relasi kita dengan orang lain. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 12 ayat 14-17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita sedang dalam situasi dan kondisi yang kurang kondusif atau situasi kondisi yang kita tidak harapkan, maka kita harus tetap mewaspadai dan ingat bahwa kita ini adalah orang percaya. Kita tetap harus menghidupi iman kita, yaitu bagaimana kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kita menghadapi situasi yang tidak kondusif, ada kalanya kita lupa siapa kita, sehingga kita berbuat hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, hidup damai dengan semua orang itu memiliki kaitan erat dengan mengejar hidup dalam kekudusan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, nasihat surat Ibrani ada sebuah nasihat yang kontekstual pada zaman itu, namun juga relevan sampai hari ini. Saudara, pada zaman itu orang-orang Kristen bukan berada dalam zona yang kondusif, tetapi dalam zona yang tidak kondusif. Bukan dalam zona yang mereka harapkan,
tetapi dalam zona yang mereka tidak harap. Mereka sedang menghadapi kesulitan demi kesulitan. Disitulah saudara, surat Ibrani menasihatkan mereka untuk berusaha hidup damai dengan semua orang. Bukan hanya dengan orang Kristen. Dan bukan saja dengan orang yang baik dengan dia. Tetapi dengan semua orang, ini penekanannya saudara. Dan saudara, semua orang itu termasuk mereka yang merampas harta mereka. Orang-orang percaya dirampas hartanya. Mereka yang menyakiti orang-orang percaya. Saudara, surat Ibrani berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya apa? Artinya saudara, hidup damai itu dengan semua orang tidak otomatis. Perlu niat dari hati kita. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang baik dengan kita. Tidak semua orang menguntungkan kita. Tidak semua orang sesuai dan berkenan di hati kita. Maka itu kita perlu usaha, saudara. Usaha untuk damai dengan semua orang. Dan pada saat yang sama, surat Ibrani menasihatkan yang sejajar dengan itu adalah kejarlah kekudusan. Mengapa perlu kekudusan? Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Maksudnya, saudara, tanpa kekudusan, relasi kita dengan Tuhan rusak. Kita tidak mempunyai relasi yang intim dengan Dia. Saudara, mengapa dua bagian nasihat ini melekat satu sama lain? Saudara, memang menjaga damai sejahtera dengan semua orang dan hidup dalam kekudusan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dan itulah yang dijelaskan di ayat berikutnya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, akar pahit itulah yang menyebabkan kita tidak bisa berdamai dengan orang. Akar pahit terjadi itu adalah kalau kita menafikan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Saudara, bagi seorang yang punya akar pahit, dia pasti tidak menghayati akan anugerah yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara, ketika seorang menyadari kasih karunia Tuhan begitu besar kepadanya, karena dia orang berdosa, saudara, saya percaya orang ini tidak punya akar pahit dengan orang lain. Karena dia memahami tidak seorang pun yang sempurna, termasuk dirinya. Maka dia bisa berdamai dengan orang lain. Nah saudara, disitulah saudara-saudara di mana kaitannya antara damai dengan orang lain dan hidup kekudusan. Saudara, orang yang dengan akar pahit tidak bisa hidup kudus. Karena selalu hati yang penuh dengan celah dan dosa selalu mengikat dirinya dengan akar pahit itu. Oleh karena itu saudara, bagaimana kita bisa damai dengan semua orang? Bagaimana kita mengejar kekudusan? Ada satu cara, yaitu ketika kita hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara, hidup dalam anugerah Tuhan, mengenal anugerah Tuhan, bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Saudara, itulah yang membuat kita sanggup berdamai dengan semua orang. Dan kita sanggup hidup di dalam kekudusan. Karena kita bersandar bukan dengan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, saudara, hawa nafsu kemungkinan terjadi di dalam satu momen tertentu dalam hidup kita. Namun, kita harus sangat mewaspadai. Karena meskipun hanya satu momen, dapat berdampak panjang di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, kita sangat tahu kisah Esau, saudara. Satu kali dia lapar, saudara, lalu dia melihat semangkok
bubur kacang merah yang di tangan Yakub. Saudara, Esau itu anak sulung. Dan saudara, anak sulung itu punya berkat khusus sebagai anak sulung. Tapi saudara, pada momen itu saudara, disitulah Esau kehilangan hak sebagai anak sulung. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu yang sifatnya sementara itu, yaitu dia lapar, saudara. Saudara, orang lapar tidak ada salahnya. Tetapi kalau orang lapar, lalu dia menyangkali hak istimewa yang Tuhan berikan kepada dia, demi supaya dia bisa kenyang. Saudara, momen yang singkat itu memberikan pengaruh yang panjang. Dan bagi Esau, pengaruhnya adalah kekal. Dia tidak pernah menerima hak kesulungannya kembali, meskipun dengan mencucurkan air mata. Saudara, ini mengingatkan kita. Hawa nafsu itu, saudara, bisa terjadi di dalam satu momen dalam hidup kita. Tetapi, saudara, dia bisa memberikan dampak yang sangat panjang dalam hidup kita. Yang kalaupun kita sesali, kita tidak pernah bisa lari dari dampak yang terjadi akibat momen hawa nafsu yang sekejap itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, saudara, kita hidup dalam anugerah Tuhan, betul. Saudara, anugerah Tuhan, Dia mengampuni kesalahan kita. Bahkan Yesus telah membayar lunas seluruh dosa-dosa kita. Tetapi mari kita jangan menganggap remeh anugerah Tuhan. Saudara, anugerah Tuhan terlalu mahal. Saudara, jangan kita hidup semata-mata untuk satu momen di mana kita punya keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu kita melampiaskannya. Dan saudara, kita akan menerima dampak yang panjang dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, bagaimana kita terhindar dari saat-saat yang seperti itu? Saudara, tidak lain dan tidak bukan ketika kita selalu memandang kepada Kristus. Kita mengutamakan Dia. Kita fokus kepada Dia. Kita ingin hidup bagi Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya ingin hidup bagi Dia. Saudara, percayalah, pada saat-saat yang seperti itu, kita mengalami kekuatan demi kekuatan yang Kristus berikan kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Karena Tuhan, Dia akan membuka jalan bagimu. Saudara, mari kita mewaspadai hawa nafsu, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang sifatnya momentary, tetapi bisa berdampak yang panjang dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memetrakan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami mengingat-ingat dengan baik firman Tuhan. Sehingga kami boleh hidup bagi Engkau dan hidup di jalan-Mu yang kudus, di jalan-Mu yang penuh damai sejahtera. Sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.